Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ialah sangat pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Tengah menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjadi prihatin melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 29 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah,
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata liyadabbaru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita tak akan bisa menghentikan laju internet booming, maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menyumbangkan pohon yang memiliki akar penghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Angin kencang yang menimpa bukanlah untuk menggoyang pohon, Melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai hari ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dependensi moral generasi muda. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu mencapai hingga 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah. serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba. Mana tertangkap atas kepemilikan dan peredaran narkoba. Mau dibawa ke mana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan batu untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2021. Hadirin, kami ulangi sekali lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus.
Negara kita ini kaya dengan para pakar. berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri. Bahkan bergelar profesor. Tapi sayang di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, Tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun generasi yang berkarakter di negeri tercinta. Antara lain, Pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. kita agungi jempol program Kemenak Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji. dengan harapan agar masyarakat kita aktif mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya di dalam kegiatan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia seorang pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membangun karakter tersebut tidak ada cara lain kecuali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalati mekar utama. Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, Maka Al-Quran harus jadi pedoman. demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.